Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sekarang ibu absen dulu ya. Yang pertama, Ade ada? Ada. Fauzan? Ada. Khofifah? Ada. Nisa? Nisa? Oh, Nisa tidak berangkat, izin sedang ada acara. Ya. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang syaja'ah. Nah, sebelum kita pelajari lebih mendalam, ada yang tahu belum syaja'ah itu apa? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau anak-anak belum tahu apa itu syaja'ah, biar anak-anak tahu, kita semua tahu, kita baca bersama-sama dulu Quran Surat An-Nisa ayat 135. Kita baca artinya ya. 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia atau yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Nah, dari arti Quran Surat An-Nisa ayat 135 ini kira-kira ada belum yang sudah memahami apa itu syaja'ah? Ya, apa? Ya, salah satunya menegakkan kebenaran. Nah, ini kita lanjutkan ke pengertian syaja'ah. Syaja'ah adalah berani karena benar. Ya. Apa itu? Berani karena benar apa? Coba yuk kita baca sama-sama di bukunya. Syaja'ah adalah berani karena membela kebenaran. Dengan kata lain, merupakan kekuatan akal sehat dalam mengendalikan nafsu agar tidak berbuat sekehendaknya. Makna lainnya adalah berani karena benar tadi ya, dan berani membela kebenaran. Nah, lawan dari syaja'ah adalah pengecut. Nah, pengecut ini sangat berbahaya ya. Biasanya pengecut ini tidak berani mengungkapkan kebenaran karena takut rugi, takut dicela orang, atau takut misal dia sedang melakukan perjuangan, takut perjuangannya gagal. Nah, tapi ini sangat tidak baik ya. Nah, ini sifat pengecut itu biasanya takut karena celaan manusia tadi, takut kehilangan harta dunia, atau takut terhadap resiko terhadap perjuangan. Baik, kita lanjutkan ke macam-macam syaja'ah. Syaja'ah itu ada 2. Yang pertama yaitu syaja'ah harbiyah. Yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah. Syaja'ah harbiyah itu syaja'ah yang terkait dengan fisik atau keberanian. Misalnya keberanian terkait ke peperangan. Misalnya seorang tentara yang berani ke medan perang untuk untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, kemudian yang kedua adalah syaja'ah nafsiyah atau yang terkait dengan jiwa. Nah, syaja'ah nafsiyah itu biasanya nih, misal di suatu daerah nih sedang ada musibah, sedang ada penderitaan. Nah, misal datang bantuan,
kan biasanya ada oknum-oknum yang menyembunyikan bantuan itu untuk kebutuhan pribadinya. Nah, seseorang yang menegakkan sifat syaja'ah itu biasanya tidak akan melakukan hal itu ya. Pasti dia akan membagikan ke seluruh warga agar seluruh warga mendapatkan bagian. Nah, ini ibu ada 4 gambar. Ibu minta untuk anak-anak menanggapi gambar ini. Yuk, yang pertama siapa yang mau menanggapi? Ya, benar. Itu adalah syaja'ah untuk menyuarakan kebenaran. Terus yang kedua, iya, itu seseorang kan ini gambarnya kecil ya, mungkin ini rakyat kecil yang berani menasehati orang yang mempunyai pangkat mungkin ya untuk tidak korupsi. Nah, kemudian yang ini, nah ini terkait anak-anak. Kalau ini gambar yang ketiga, ya benar, saat ujian tidak menyontek, saat ujian berani mengerjakan sendiri, tidak takut hasilnya jelek, yang penting adalah hasil dari diri sendiri. Ya benar. Terus yang keempat, iya, itu di bawah itu ada uang ya, itu mau nyogok hakim. Nah, namun hakimnya itu menegakkan sifat syaja'ah, jadi hakimnya tidak mau disuap pakai uang. Nah, ini anak-anak berarti udah paham ya tentang syaja'ah ya. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke penerapan syaja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu memiliki daya tahan yang besar meskipun banyak bisikan-bisikan. Ayo, nggak usah menyuarakan itu, biar saja, diam saja daripada kita menanggung resiko. Nah, gitu. Itu tidak benar ya. Nah, kemudian berterus terang dalam menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kita kalau mengetahui suatu kebenaran, kita harus menyampaikan ya. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu harus diutamakan. Kemudian memegang rahasia, tapi ini tentunya rahasia yang baik, rahasia yang tidak merugikan. Jika itu rahasia yang buruk atau rahasia yang merugikan orang, itu sebaiknya kita tidak usah ikut campur saja. Nah, kemudian mengakui kesalahan. Nah, orang yang menegakkan sikap syaja'ah itu selalu bersedia untuk meminta maaf jika bersalah. Dia bersedia untuk mengakui kesalahannya. Kemudian bersikap objektif kepada diri sendiri. Nah, bersikap objektif kepada diri sendiri itu misalnya kita dihadapkan ke suatu keadaan gitu. Nah, itu kita harus bisa memposisikan diri bagaimana kita harus bersikap yang mengarah kepada kebenaran. Nah, sikap syaja'ah itu harus dimiliki setiap muslim, sebab jika tidak, umat muslim akan kehilangan izah atau wibawa atau kehormatan atau kemuliaan. Nah, seseorang itu kan punya kehormatan, punya kemuliaan, punya wibawa. Kalau orang itu tidak menegakkan kebenaran, mudah terombang-ambing, pasti izah seseorang itu akan hilang. Nah, sebaliknya, hindari sifat ikut-ikutan, tidak memiliki pendirian, tidak konsisten, pelin-pelan, yang semuanya menjadi faktor yang memperlemah atau runtuhnya kemuliaan seorang muslim atau wibawa kaum muslim. Kemudian hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Nah, keterkaitan syaja'ah dengan nilai-nilai kejujuran itu diantaranya yaitu, yuk kita baca, konsisten menyuarakan kebenaran dan berani berkata benar. Kemudian dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya, atau sosok manusia yang berani mengakui kesalahan diri sendiri. Nah, kemudian senantiasa senang melakukan perbuatan
baik. Sebab setiap manusia senang diperlakukan secara jujur, sebaliknya sangat marah jika dibohongi atau dicurangi. Nah, coba nih teman-teman nih di sini semua, kalau dibohongi teman, kira-kira bagaimana perasaannya? Nah, tidak suka kan? Iya, jadi kalau tidak suka dibohongi, jangan suka membohongi. Nah, kemudian berupaya sekuat tenaga untuk selalu menerapkan keberanian dalam kebenaran. Yang terakhir yaitu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang karena tadi kita udah bersama-sama belajar, Ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi syaja'ah. Ibu beri soal ya. Anak-anak cukup menjawab A, B, atau C. Soal yang pertama. Oh iya, jawabannya ditulis saja di kertas, nanti dikumpulkan ya. Yang pertama soalnya, di era modern ini dibutuhkan manusia yang bukan saja kompeten di bidangnya, tetapi juga kekuatan meredam emosi dan menahan diri dari tingkah laku yang tidak patut dilakukan. Seseorang mendapat predikat syaja'ah jika A. Mengingatkan bahwa hidup itu sungguh-sungguh. B. Memberikan keteladanan yang luar biasa kepada pihak lain. C. Mengendalikan nafsu agar tidak berbuat semaunya. Udah, lanjut ya ke soal nomor 2. Siap? Siap. Islam itu berdiri di tengah-tengah, tidak timur dan tidak barat. Di bidang keyakinan, Islam itu tauhid, tidak komunis dan politisme. Begitu juga di bidang akhlak, Islam itu tidak sembrono dan tidak pengecut, tetapi A. Pemberani atau syaja'ah, B. Mawas diri dan sabar, C. Antara halal haram. Sudah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ciri pemberani atau syaja'ah adalah berani jujur. Jika jujur membawa keberkahan, sejalan dengan itu orang berani mengakui kesalahan dan mendorongnya untuk berani A. Merancang kiat dan strategi kemenangan, B. Membuat segala cara untuk memenuhinya, C. Mengatakan yang sebenarnya utuh dan objektif. Nah, sudah baik. Kalau sudah, bisa dikumpul ke ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya berikan ke saya ya. Nanti saja setelah jam pelajaran ya. Nah, sekarang tugas ya. Tugasnya nggak sulit kok. Tugasnya adalah carilah gambar perilaku syaja'ah atau berani karena benar. Nah, kemudian jelaskan gambar tersebut dan berilah alasan mengapa gambar tersebut termasuk perilaku syaja'ah. Jelas? Iya, tugasnya hanya mencari gambar. Nah, nanti gambarnya itu diberi penjelasan kenapa gambar tersebut termasuk perilaku syaja'ah. Nanti bisa diberikan keterangannya. Jelaskan. Ya, paham semua tugasnya? Ya, nah ini ada pesan tentang syaja'ah. Jika kurang syaja'ah, maka menjadikan seseorang gampang kecil hati, rendah diri, kecewa, cemas, hati tidak tentram, dan sebagainya. Masih banyak lagi dampak buruknya jika kita tidak menerapkan sikap syaja'ah. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Selanjutnya masih ada pelajaran kan? Ya, jadi untuk pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu, banyak kurangnya mohon maaf. Jangan lupa anak-anak mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk selalu belajar, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, demikian saja pelajaran kita hari ini. Bu Hairi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.